Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa, pada video kali ini saya akan memberikan 10 general reading untuk zodiak Scorpio, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Agustus 2026 ya. Oke, reading kali ini secara umum jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu The Chariot, terus 7 koin, The World, 4 pedang, 5 koin, 7 cawan, 3 cawan, 5 tongkat, dan kartu The Fool ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalumu terlebih dahulu ya. Oke, metodenya kali ini past, present, and future. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang ya. Oke, yang pertama di masa lalu ada kartu The Chariot. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Cancer ya. Oke, jadi ceritanya Scorpio sekitar bulan Juli yang lalu ya. Beberapa dari kamu mungkin pernah merasa percaya diri banget hatinya ya. Lagi optimis gitu. Misalnya mungkin lagi optimis ketika bekerja, ketika mencari uang ya. Mungkin lagi optimis untuk mendekati seorang, optimis ketika mengambil keputusan, untuk mengejar target, dan lain-lain ya. Jadi silakan gunakan rasa optimisme untuk bergerak maju ke depan Scorpio sekitar bulan Juli ya. The Chariot. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu 7 koin yang melambangkan bentuk evaluasi ulang ya. Jadi ceritanya sekitar bulan Juli yang lalu ada suatu hal gitu yang pernah kamu tinjau kembali, kamu evaluasi ulang kembali sebelum mengambil langkah dan keputusan dalam kehidupan kalian. Jadi kira-kira apa yang mesti dievaluasi ulang di sini ya? Misalnya mungkin lagi mencoba untuk meninjau ulang kondisi dalam pekerjaan, keuangan masing-masing, mungkin lagi meninjau ulang hubungan cinta yang sedang kamu jalani, dan lain-lain. Jadi silakan gunakan waktu untuk melakukan evaluasi ulang terlebih dahulu sebelum bergerak maju ke depan. Ya, oke, dan lihat di bawahnya ada kartu The World. Jadi sepertinya sekitar bulan Juli ada juga yang pernah mencoba gitu ya untuk merampungkan sebuah urusan penting dalam kehidupan kalian, sebuah siklus dan permasalahan gitu. Jadi kira-kira apa yang mesti dirampungkan ya? Misalnya mungkin ada yang pernah mencoba untuk merampungkan situasi dalam keluarga, merampungkan urusan dalam pekerjaan, keuangan, merampungkan ya urusan dalam segi asmara, dan lain-lain. The World. Ini sudah kamu alami Scorpio sekitar bulan Juli yang lalu ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Agustus. Yang pertama ada kartu 4 pedang. Jadi ceritanya sekitar bulan Agustus memang ada yang lagi butuh waktu yang cukup lama ya, cukup panjang gitu untuk berpikir sebelum bisa mengambil langkah dan keputusan. Dikarenakan apa? Dikarenakan mungkin ada pemikiran mendalam ya, pertimbangan mendalam yang mesti dilakukan nantinya. Jadi bagi kamu yang ingin mengambil keputusan penting, perlu untuk lebih bersabar, pelan-pelan saja, jangan buru-buru. Silakan gunakan waktu untuk mempertimbangkan kembali sedalam mungkin ya, pro kontranya seperti apa, resikonya seperti apa, sebelum melangkah maju ke depan nantinya. 4 pedang. Ya, oke, di tengah-tengah lihat ada kartu 5 koin yang melambangkan bentuk kekurangan ya. Jadi sepertinya untuk bulan Agustus ada yang lagi mencoba banget untuk menyelesaikan sumber kekurangan yang pernah kamu hadapi selama ini. Jadi barangkali mungkin ada suatu hal gitu ya yang terasa kurang lengkap dalam hidupmu selama ini, dan semuanya itu perlu diselesaikan satu persatu sambil mencari jalan keluar yang terbaik ya. Jadi coba untuk lebih bersabar. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu 7 cawan. Jadi sepertinya hatimu agak sedikit bingung juga kali ini ya. Bingung ketika menghadapi seseorang, mungkin lagi merasa bingung ketika mengejar target, dan lain-lain. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada sedikit faktor ketidakjelasan yang masih menghampirimu Scorpio. Jadi pergunakan intuisimu sambil mencari kejelasan yang kamu perlukan nantinya ya. 7 cawan. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang mungkin akan terjadi sekitar bulan September ya. Oke, yang pertama ada kartu 3 cawan nih. Jadi selama bulan September nanti, pikiranmu akan tertuju kembali ke dalam segi hubungan, mungkin lagi mencoba gitu ya untuk mendekati, menjaga, ataupun memperbaiki hubungan dengan orang-orang terdekat. Mungkin dengan teman, dengan keluarga, dengan orang yang kamu sukai ya, mungkin dengan orang-orang di tempat kerja, dan lain-lain nantinya. 3 cawan ya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu 5 tongkat yang melambangkan bentuk dilema batin ataupun konflik batin. Jadi hati-hati ya, untuk bulan September nanti mungkin ada sedikit rasa dilema juga yang masih akan kamu alami Scorpio. Ya, misalnya mungkin lagi merasa dilema ketika mengambil keputusan, merasa dilema ketika menghadapi seseorang. Jadi perlu untuk selalu mengandalkan intuisimu nantinya ya. 5 tongkat. Oke, dan terakhir di bawahnya kartu The Fool. Jadi bisa dikatakan ya, selama bulan September ada juga yang lagi siap sebenarnya untuk melakukan hal-hal baru ataupun lembaran baru kembali ya, menutup lembaran lama, siap untuk memulai langkah baru ataupun lembaran baru. Jadi kira-kira hal baru apa gitu ya yang mesti dikerjakan sekitar bulan September ya. Oke, sekarang kita lanjut.
Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi ya. Oke, sebentar. Oke. Oke, Scorpio, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu Queen of Pentacles ya. Oke, jadi ceritanya sekitar bulan Juli yang lalu, hatimu pernah merasa percaya diri banget, lagi optimis gitu. The Chariot, ketika apa? Ketika ingin mengejar target dalam segi materi tentunya, seperti keluarga, pekerjaan, dan keuangan ya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu 5 tongkat ya, yang melambangkan dilema batin ataupun konflik batin. Jadi sekitar bulan Juli, memang ada yang pernah merasa dilema banget hatinya. Misalnya mungkin lagi merasa dilema untuk mengambil keputusan, merasa dilema ketika menghadapi seseorang, dan lain-lain. Dan semuanya itu perlu ditinjau ulang, 7 koin tadi. Ya, jadi silakan gunakan waktu untuk melakukan proses evaluasi ulang terhadap situasi tersebut sebelum mengambil langkah dan keputusan tentunya. Ya, oke. Dan lihat di bawahnya kartu 8 koin yang melambangkan bentuk kerja keras ya. Jadi memang ada upaya juga untuk lebih kerja keras ekstra ketika apa? Ketika ingin merampungkan sebuah urusan penting di sini, the word. Jadi kira-kira urusan apa gitu ya yang pernah kamu coba rampungkan Scorpio sekitar bulan Juli yang lalu ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Agustus. Yang pertama ada kartu Justice yang melambangkan keadilan dan kejelasan ya. Jadi sepertinya untuk bulan Agustus memang ada yang masih mencari keadilan ataupun kejelasan baru ya. Dan semuanya itu perlu untuk dipikirkan ulang, dipikirkan secara mendalam nantinya. 4 pedang, misalnya mungkin ada yang masih mencari kejelasan dari seseorang, mencari kejelasan mengenai pekerjaan, keuangan, dan lain-lain nantinya ya. Justice. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu Queen of Wands ya, si Ratu Tongkat. Jadi sepertinya untuk bulan Agustus hatimu tiba-tiba merasa lebih ambisius gitu. Ada ambisi besar gitu, Scorpio yang perlu dikejar. Namun hati-hati ya, di sebelahnya tadi ada kartu 5 koin kan. Jadi mungkin ada yang tiba-tiba merasa agak kesepian kali ini, kurang terdukung gitu ya, kurang mendapat dukungan ataupun support dari orang lain ketika ingin mewujudkan ambisi tersebut. Jadi bagi kamu yang lagi punya ambisi besar, perlu untuk tetap semangat dan lebih bersabar nantinya ya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu The Emperor yang melambangkan bentuk kendali ya. Jadi memang ada upaya juga untuk mengendalikan ulang kehidupanmu, walaupun memang ada sedikit faktor ketidakjelasan tadi, 7 cawan yang masih akan menghampirimu. Jadi gunakan intuisimu selalu Scorpio ya, ketika ingin mengatur dan mengendalikan ulang kondisi tertentu nantinya di Emperor. Oke, nah sekarang kita lihat energimu di masa mendatang. Yang pertama ada kartu 1 pedang. Jadi ceritanya untuk bulan September, pikiranmu kembali lebih jernih ya, mampu melihat dan berpikir dengan lebih jernih ketika menghadapi hubungan dengan orang lain nantinya, 3 cawan tadi ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu di Empress. Jadi sepertinya memang ada upaya juga ya untuk lebih menjaga dan merawat kehidupanmu agar lebih tumbuh dan berkembang, walaupun memang ada sedikit faktor dilema batin nantinya, 5 tongkat ya. Jadi kira-kira apa yang mesti dijaga, apa yang mesti dirawat gitu ya selama bulan September. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu 9 tongkat. Jadi sepertinya untuk bulan September ada upaya ya untuk mempertahankan dan memperjuangkan sebuah hal baru ataupun lembaran baru dalam kehidupan kalian dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi hatimu sebenarnya lagi siap untuk melakukan hal-hal baru nantinya, the full, dan semuanya itu perlu diperjuangkan dan dipertahankan kembali ya. Jadi kira-kira hal baru apa gitu ya yang perlu dikerjakan sekitar bulan September yang akan datang ya. Oke teman-teman, kayaknya segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, bye bye.